Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A yang soleh dan solehah. Semoga kita selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan proses pembelajaran kita secara daring dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Oke sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita buka sama-sama pembelajaran kita pada hari ini supaya kita diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah. Marilah kita buka pembelajaran sama-sama dengan melafazkan basmalah. 1 2 go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, silakan dibuka buku pendidikan agama Islamnya pada halaman 77 ya, bab 6. Bab sittatun, bab 6 ya. Mengenai materi kita hari ini belajar Al-Qur'an surah Al-Kautsar ya. Perhatikan, kita baca sedikit ya. Al-Quran memiliki sejarah dan sebab-sebab turunnya pada setiap surah yang ada di dalamnya. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 dan terdiri atas 3 ayat. Nah ya, jadi surah Al-Kautsar ada 3 ayat. Surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Al-Kautsar memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat dan kurban sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya untuk mengetahui makna surah Al-Kautsar yang lainnya. Mari kita pelajari bab ini dengan baik. Oke ya, kita lihat halaman 79. Ya, halaman 79 bagian A. Di situ ada surah Al-Kautsar. Yang pertama, 1, mengenai surah Al-Kautsar ya. Dengarkan, Ustaz bacakan. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 dan terdiri atas 3 ayat. Surah ini diturunkan di Mekah ya, turunkan di Mekah sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Nama surah Al-Kautsar diambil dari ayat pertama surah ini yang artinya nikmat yang banyak atau karunia Allah Subhanahu wa taala berupa telaga Al-Kautsar bagi para penghuni surga ya. Kemudian menurut suatu riwayat surah Al-Kautsar turun karena pada waktu itu putra Rasulullah SAW wafat. Orang-orang Quraisy beranggapan bahwa Islam tidak akan berkelanjutan karena keturunan Muhammad telah mati ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya dengan menurunkan surat Al-Kautsar ini ya. Pada ayat ketiga dijelaskan bahwa orang-orang yang mengejeknya itulah orang-orang yang akan terputus kebalikannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang suka mengejek ya, jadi terputuslah rahmat kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suka mengejek ya, atau mencaci atau mengatai teman tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, bacaan surah Al-Kautsar. Nah, sebelum membaca surah Al-Kautsar, sebaiknya perhatikan penjelasan cara membaca tanda baca berikut. Perhatikan, ya bagian A, lihat di situ ada lafaz in, ditekan ya huruf nunnya. Karena di sini ada tanda panjang, tanda mat ya, yang dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Inna. Nah, beda dengan yang sampingnya. Kalau sampingnya inna, nah, cepat ya. Inna hanya ditekankan didengung saja ya, didengungkan. Jadi tapi setelah nanya pendek deh. Inna rob. Nah, inna rob. Kalau yang sebelahnya tadi inna misalkan seperti itu ya. Dibaca gunnah atau dengung dengan panjang 2 harakat karena ada tasydid pada huruf nun ya. Kemudian lafaz inna nanya panjang karena ada tanda pedang di situ ya, dibaca 5 sampai 6 harakat ya. Karena terdapat tanda bacaan panjang, tanda seperti tanda pedang itu ya, artinya dibaca 5 harakat yang disebut dengan mad jaid munfasil. Nah ya. Kemudian yang ketiga bagian C,
wanhar, dibaca dengan jelas karena ketika huruf nun, huruf nun bertemu dengan huruf sukun ya, yaitu huruf nun sukun bertemu dengan huruf ha ya, itu dibaca idhar. Idhar halqi. Dibaca terang dan jelas ya, maka harus dibaca dengan jelas ya. Jadi bagian yang D kemudian al-abtar. Lafaz al-abtar itu dibaca dengan bunyi memantul karena huruf ba adalah salah satu huruf qalqalah. Al-abtar. Ya bukan abtar, tapi yang benar abtar ya. Huruf qalqalah itu ada 5 huruf yang dibaca mantul, huruf qalqalah. Huruf qa, huruf ta, huruf ba, huruf ja, huruf dal atau baju di toko. Itu huruf qalqalah ya. Kemudian bagian E, mewakafkan atau menghentikan bacaan yang didahului huruf berharokat fathah, dibaca tebal atau tafkim. Contoh, huwal abtar. Itu contoh ya. Kemudian al-kautsar. Itu diwakafkan ya, berharokat fathah. Oke, anak sekalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang belajar surah Al-Kautsar, mengenai surah Al-Kautsar, cara membaca surah Al-Kautsar. Nanti setelah ini kalian praktekkan ya. Kalian audiokan bagaimana cara membaca surah Al-Kautsar dengan baik dan benar ya. Oke. Nah, kemudian di sini bagian nomor 3 ada mufradat surah Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna artinya sungguh atau kami ya. A'taina, kami telah memberimu ya. A'tainaka al-kautsar, nikmat yang banyak ya. Jadi silakan kalian baca mufradatnya ya. Jadi untuk tugas kalian untuk hari ini kalian bacakan surah Al-Kautsar melalui audio ya. Bacakan surah Al-Kautsar melalui audio dengan baik dan benar. Perhatikan hurufnya ya, mana bacaannya panjang maupun bacaannya pendek ya. Kemudian mana huruf qalqalah, mana huruf dengung ya, mana huruf gunnah, mana hurufnya idhar yang jelas. Cara membacanya dipraktekkan. Nanti kalian kirim melalui audio, baru Ustaz dengarkan bacanya benar atau tidak. Oke sekalian? Oke ya. Jadi untuk tugas kalian cukup itu aja ya. Kalian praktekkan cara membaca surat Al-Kautsar saja ya. Nanti selanjutnya kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke sekalian, mungkin untuk hari ini sampai sini dulu. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Saya akhiri, sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.